Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raufal Damar Harenda. Pada video kali ini saya akan membahas fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 98 IDSN MUIIX III tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Bagaimana video pembahasannya? Mari nonton setelah ini. Check it out. Oke. Di sini saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Oke, pada pembahasan video kali ini saya akan bagi kepada 3 subbab. Yang pertama ada pengertian secara general mengarah secara terperinci, lalu yang kedua ada dasaran hukum yang digunakan serta akad-akadnya, lalu yang ketiga ada tata cara prosedural, benefit, manfaatnya, serta kewajiban dan wajib, dan apa yang akan kita dapatkan sebagai penyandang BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Oke. Pengertian secara general, jaminan sosial kesehatan di Indonesia ini bisa dikenal dengan BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ini menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan juga perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Pada in case ini telah membayar iuran, bahwa kita sebagai seorang perseorangan ketika kita ingin istilahnya memberikan atau menggunakan jasa dari BPJS, maka dari itu kita diwajibkan untuk membayar. Tapi ketika kita tidak mampu atau ada masyarakat yang kurang mampu, maka dari itu mungkin dia tidak diwajibkan untuk membayar. Dan maka dari itu pemerintah yang akan membayarnya. Maka dapat disimpulkan bahwa BPJS ini adalah suatu badan hukum yang mana di bawah naungan pemerintah, dan itu juga bergerak di bidang sosial khususnya tentang kesehatan karena namanya BPJS Kesehatan. Lalu untuk memenuhi segala kebutuhan nasional yang ada masyarakat pada khususnya bidang kesehatan. Lalu bagian kedua saya akan mengulik tentang dasar hukum yang digunakan serta akadnya. Yang pertama kita lihat dari segi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada A. Pasal 28H menentukan bahwa setiap orang ini berhak atas jaminan sosial, atau bisa dalam tanda kutip kita ini setiap masyarakat Indonesia itu berhak atas jaminan sosial. Lalu yang kedua ada di pasal 34 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Jadi memang ini sudah kewajiban dari suatu negara untuk mengembangkan sistem tersebut. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini tentang sistem jaminan sosial nasional. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu yang kedua dari aspek hukum Islam. Firman Allah surat An-Nisa ayat 4. Firman Allah surat An-Nisa ayat 4 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum antu wadul amwalati ila ahliha. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Lalu ada di surat An-Nisa lagi ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna lihajarotan antarodi minkum. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggunakan atau mengambil harta yang lain orang secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi sukarela
di antara kalian. Nah, saya masih membahas tentang dasar hukum Islam. Jadi pada bahasan kali ini memang saya khususkan, memang saya buat untuk melihat dari beberapa perspektif. Tadi kita dari undang-undang sudah, yang kedua dari hukum Islam. Lalu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Ibnu Majah. Sebentar saya bacakan dulu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Malik dari bapaknya Yahya Al-Mazini radhiyallahu anhu, dan riwayat Al-Hakim dan Al-Dar Al-Qutni dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mana la dororo wala diror. Artinya apa? Tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membalas bahaya kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya perbuatan yang merugikannya. Nah, ini dari hadis Nabi. Lalu yang terakhir yang saya kulik itu dari kaidah fikih. Oke, dari kaidah fikih yang itu berbunyi tentang al-aslu fil muamalati al-ibahatu illa ayyadullah dalilun ala tahrim, yang artinya pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakannya kebolehannya. Jadi kalau kita kulik dari atas ya, dari tadi surat ayat dari Al-Quran, dari surat An-Nisa, lalu kita ke hadis Nabi, lalu yang terakhir kita berada di usul fikih atau kaidah fikih, ya kan? Nah, ini pada dasarnya segala bentuk muamalah ini diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan tidak bolehnya. Jadi BPJS ini kalau menurut saya ini boleh. Kenapa? Karena BPJS ini adalah ketika kita membayar sesuatu, ketika kita membayar premi kalau di asuransi konvensional seperti biasanya, maka dari itu kita akan mendapatkan layanan fasilitas berupa jaminan kesehatan. Nah, suatu saat nanti ketika kita berobat di rumah sakit, maka bisa akan kita klaim, maka gratis karena ditanggung oleh penyelenggara atau badan hukum BPJS tersebut. Karena apa? Kita sudah membayar premi, maka kita akan menikmati manfaatnya dari benefitnya yang sudah kita bayar. Lalu selanjutnya, oke, tanpa berlama-lama, selanjutnya saya akan menerangkan tentang akadnya. Jadi tentang BPJS ini sifatnya ini ada beberapa gambaran. Yang pertama itu ada Badan Hukum BPJS. Badan Hukum BPJS ini bisa disebut atau perwakilan pemerintah. Lalu yang kedua, ada kita sebagai perseorangan atau konvensional yang ingin berlayanan BPJS, atau seenggaknya kita memiliki asuransi yang mana asuransi tersebut berupa BPJS yang bisa kita klaim secara langsung. Nah, di sini akan saya bahas beberapa akadnya. Kalau menurut fatwa MUI ya, akadnya ini ada banyak sekali. Karena apa? Memang pembahasan itu memang secara kompleks. Maka dari itu akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama ada akad peserta atau individu dengan peserta kolektif yang diwakili BPJS Kesehatan, adalah akad hibah dalam rangka saling tolong menolong peserta atau at-ta'awun. Jadi akad yang pertama ini adalah akad hibah. Hibah dalam lingkup rangkanya ini saling tolong menolong. Jadi antara kita sebagai pemilik premi atau kita sebagai peserta individu atau kita kolektif, kita membayar kepada pihak BPJS. Nah, maka dari itu kan kita kan menyerahkan, dan kita kan jadi kita saling membantu ketika kita nanti sakit atau kita memerlukannya. Maka dari itu kita bisa klaim ke BPJS. Nah, lalu yang kedua ada akad antara pemerintah dengan peserta individu sebagai penerima bantuan PBI, adalah akad hibah yang diserah terimakan kepada BPJS Kesehatan sebagai wakil dari peserta-peserta kolektif. Akad yang kedua ini akad hibah juga, tetapi antara pemerintah dan juga peserta individu. Pemerintah ini di bawah naungan Badan Hukum BPJS. Lalu yang ketiga ada antara peserta kolektif dengan BPJS Kesehatan, adalah akad wakalah
atau wakalah bil ujroh. Akad peserta kolektif yang nomor 3 ini adalah akad wakalah atau akad wakalah bil ujroh. Akan saya terangkan apa sih wakalah bil ujroh itu. Wakalah bil ujroh adalah akad yang hampir pasti ada dalam produk keuangan syariah. Lalu apakah akad wakalah bil ujroh itu? Akad wakalah bil ujroh adalah akad atau perjanjian yang memberikan kuasa kepada perusahaan penyedia jasa keuangan syariah untuk mengelola dana milik nasabah dengan posisi sebagai perwakilan nasabah. Jadi dari pengertian yang sudah saya paparkan, maka akad wakalah bil ujroh ini adalah suatu akad yang mana dia ini adalah kita sebagai pihak pemberi premi, kita memberikan full uang kita setelah kita membayar premi tersebut kepada BPJS untuk mengelola akad-akad kita. Jadinya uang-uang kita dikelola oleh dia, kita hanya sekedar kita hanya sekedar nanti mungkin mendapat keuntungannya berupa ketika kita sakit dan kita bisa menggunakan BPJS tersebut. Lalu yang keempat ini adalah di dalam akad wakalah atau wakalah bil ujroh ini sebagaimana yang dimaksud pada tingkat dapat mencakup pemberian kuasa tersebut. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh wakalah ini. Yang pertama ada kegiatan administrasi, lalu yang kedua ada pengelolaan portofolio dan risiko, yang ketiga ada investasi pengembangan DJS. Lalu ada pembayaran klaim BPJS kepada Vaskes, itu ketika kita membayar maka kita akan mengklaim. Lalu yang kelima ada promosi atau sosialisasi. Nah, ketika kita pemasaran atau promosi atau sosialisasi, maka dari itu kan dibutuhkannya sebuah akad manajemen. Nah, jadi di depan sosialisasi ini kita dapat istilahnya dari pihak BPJS-nya ini menginformasikan kepada masyarakat luas. Oh, seperti ini loh sosialisasi BPJS tersebut. Nah, lalu akad yang kelima ini kita baru bahas akad yang kelima ya. Ini ada 10 akad. Nah, kurang 5 lagi. Stay in my video, semangat ya kan. Antara BPJS Kesehatan dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dana jaminan sosial. Ini adalah akad muwadoh, baik dalam bentuk jual beli, ijaroh maupun akad yang berbagi hasil. Nah, pada akad nomor 5 ini yaitu adalah akad muwadoh. Nah, pada akad muwadoh ini ada kerjasama beberapa pihak antara BPJS dan juga pengembangan lain dalam rangka pengembangan jaminan kegiatan sosial. Contohnya yang bisa saya katakan seperti kita melihat sebuah BPJS itu kan memiliki rekanan yang lainnya ya kan. Setelah memiliki rekanan tersebut, maka dari itu BPJS tersebut dia akan berkembang dengan pihak-pihak lainnya. Jadi dia memiliki kerjasama, kan terjadinya akad baru. Nah, setelah jadinya akad baru tersebut, maka BPJS ini akan berkembang lebih baik lagi untuk mensosialisasikan masyarakat. Nah, lalu yang keenam ini ada akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad hibah untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif atau akad kord apabila pemerintah belum memiliki anggaran khusus. Jadi akad pemerintah dengan BPJS ini sebagai wakil peserta kolektif adalah akad hibah untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan. Jadi ketika kita membayar premi dan ketika kita menggunakan BPJS atau orang lain lah menggunakan BPJS, contoh adik saya pribadi, ketika dia menggunakan BPJS maka dia akan pihak pemerintah akan menanggulangi biaya dari rumah sakit tersebut ketika kita menggunakan jasa BPJS tersebut. Tetapi saya setiap bulan membayar premi. Nah, dikatakan akad hibah itu ketika premi yang saya bayarkan ini dibantu untuk menanggulangi adik saya ini. Jadi adik saya ini merasa terbantu. Nah, lalu yang ketujuh ada akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif adalah akad kafalah atau akad qard untuk menanggulangi dana jaminan sosial yang bernilai negatif. Untuk menanggulangi dana jaminan sosial yang bernilai negatif. Karena pengguna BPJS ini ada banyak sekali setiap harinya, rumah sakit juga mesti setiap hari ada pasien ya kan. Mesti kan ada tuh yang pakai BPJS. Nah, ini kan otomatis kan nggak
selamanya itu BPJS itu memiliki banyak uang. Jadi maka dari itu bisa dikolektifkan supaya untuk menanggulangi sosial kesehatan tersebut. Nah, lalu yang ke-8, akad antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif adalah akad kafalah. Dan ini sudah. Yang ke-9, akad antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif adalah akad kafalah atau qard. Dalam hal ini BPJS tidak dapat memberikan talangan atau dapat memberikan talangan namun tidak mencukupi untuk menanggulangi kesulitan likuiditas aset dana jaminan kesehatan. Jadi di dalam akad ke-9 ini adalah akad pemerintah dan juga BPJS sebagai badan hukum penyelenggara sebuah jaminan kesehatan sosial, seperti itu. Lalu yang ke-10 ada akad antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes, adalah akad ijaroh. Nah, akad antara BPJS dan juga Vaskes ini cukup unik. Jadi ini kan termasuk, jadi dari Vaskes ini rumah sakit. Jadi kalau boleh saya ulangi itu ada beberapa berarti ya. Satu ada Vaskes, ada kolektif, pemerintah dan juga BPJS. Jadi ada 4 orang yang menanggulangi yang berada di akad tersebut. Nah, lalu sekarang menuju kepada subbab ketiga, yaitu pembahasan saya, yaitu tentang tata cara prosedural, benefit, manfaatnya, serta kewajiban kita yang akan dilaksanakan. Tata cara prosedural, oke, kita akan mendaftar ke kantor BPJS seperti biasa yang sudah ada diterangkan di web, itu nanti ada BPJS. Lalu yang kedua, BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi semua peserta BPJS di seluruh wilayah Indonesia untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan hak mereka. Jadi BPJS itu kalau nggak salah itu ada kelas-kelasnya. Ini fase kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketika kita membayar premi, ketika kita mendaftar tadi, otomatis kan kita dibebankan dengan premi setiap bulan. Itu seperti poli ketika di asuransi konvensional. Nah, ketika BPJS ini kita mendaftar contoh di Vaskes 2. Nah, kita harus mendapatkan Vaskes 2 ketika kita mengklaim garansi dari BPJS tersebut. Nah, lalu yang kedua ada BPJS Kesehatan sebagai wakil peserta kolektif memberikan informasi yang jelas kepada peserta individu terkait jumlah dan manfaatnya. Nah, ini dari pihak BPJS wajib menginformasikan kepada seluruh jumlah dan manfaatnya bagaimana dan lain-lainnya. Oke. Lalu ada BPJS Kesehatan wajib menunaikan kewajibannya sebagai dengan baik Vaskes sesuai perjanjian. Nah, ini seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi pada di awal. Mungkin pembahasan saya cukup sampai sini mengenai keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah. Mungkin kata-kata dari saya terakhir, ada lebih baiknya kita menggunakan BPJS karena kita tidak tahu kapan ketika kita sakit, kapan ketika kita membutuhkan uang untuk rumah sakit supaya untuk lebih safe. Kalau nggak salah juga itu lebih murah dan juga lebih efisien karena sudah dikelola dengan baik oleh pemerintah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ikan tukang kayu makan tahu. I don't know. I can stop thinking about you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.